lecture-nya cukup panjang. Dan sebenarnya saya ingin mendapatkan dance dan quick comment dari kawan-kawan peserta sidang. Hanya dari sebelah kiri saya juga sudah mengingatkan kita masuknya session lebih detail. Barangkali begini yang bisa saya summarize. Sejumlah observasi Pak Sofyan mengenai desentralisasi itu cukup cermat. Yang tidak cermat itu hanya mengenai Omaira. Dialah pedangdut pertama yang menyebut ada Jawa, ada Sunda. Itulah desentralisasi Mas. Ya Mas ya. Acara terakhir sebelum makan siang bersama, ada paralel sesi presentasi makalah. Mohon diperhatikan dahulu sebelum nanti saya akan beri aba-aba untuk kita dapat berpindah tempat. Karena paralel sesi akan dibagi dua. Bagi yang ingin mengikuti makalah presentasi economics, makalah presentasi ini akan dibawakan oleh Saudara Rumaya Batubara dan Ricky Raisa bersama moderator kita Bapak YB Suhartoko SEME. Bapak Ibu yang ingin mengikuti dapat tetap tinggal di ruangan ini. Dan bagi yang ingin mengikuti presentasi makalah Local Politics and Government Regulation oleh Saudara Dika Andrika Arios Nivada bersama moderator kita Bapak Hari Sedario Gunardi PhD bisa turun ke lantai 14 di ruangan yang sudah disediakan. Kita akan segera mulai saja diskusi panel kita. Sejak awal ketika kita bicara tentang desentralisasi, saya kira saya hitung tadi di atas 90% nada pesimis yang muncul. Nada pesimis mengenai dampak desentralisasi di Indonesia. Namun demikian, sisi empirik masih perlu kita ungkap lagi, dan kedua pembicara kita ini akan mengungkap sisi empiriknya, dampak dari desentralisasi terhadap kemajuan antar daerah, antar provinsi ataupun antar kabupaten yang akan dilakukan oleh Bapak Rizky Raisa Putra yang merupakan staf Kemenko Ekuin, akan bicara mengenai kajian dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan antar kabupaten, kota, provinsi di Indonesia tahun 2002 sampai tahun 2010. Kemudian Bapak Rumaya Batubara, staf pengajar di Universitas Airlangga di Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Bangunan, akan bicara Decentralization and Local Governance Quality in Indonesia. Baik, untuk menyingkat waktu, saya kira sebagai suatu kewajiban saya supaya terlihat para pembicara ini suatu kader yang potensial, saya akan bacakan dulu yang kebetulan kita satu alma mater, masih sangat muda sekali. Saya panggil Bapak Mas saja, Mas Rizky Raisa Putra. Tapi ini untungnya bukan orang Jawa. Kalau orang Jawa Raiso itu nggak bisa. Ya, tapi ini Raisa. Nanti dia akan menjelaskan arti Raisa itu beliau sendiri. Tapi moga-moga belum terkontaminasi dengan budaya Jogja. Raiso. Beliau lulusan dari Universitas Gadjah Mada tahun 2012, masih sangat muda, masih sangat kinis-kinis, sehingga ke depan kita berharap menjadi pemikir-pemikir di Indonesia ini. Berbagai macam kegiatan, terutama di dalam penelitian yang mengarah kepada penelitian ekonomi regional sudah beliau lakukan, baik itu bersama dengan dosen-dosen di Universitas Gadjah Mada, salah satunya kita bicara Profesor Muderajat Kuncoro, dia salah satu pakar di dalam ekonomi regional. Kakak kelas saya juga waktu di Gadjah Mada. Kemudian yang luar biasa lagi, di sela-sela kesibukannya waktu sebagai mahasiswa, beliau lulus dengan cum laude, dengan IP 3,7. Oke, ini kita sangat berharap sekali. Kemudian pembicara kita berikutnya, ini apa tadi Mas? Ini adalah seorang individual takwa, artinya Batak Jawa.
Saya nggak menyangka ketika bicara itu logatnya lebih Jawa dari saya. Walaupun saya di Atmaja sudah terkenal, saya kalau di Atmaja terkenal dengan Jawa yang Batak karena kelugasan saya di dalam ngomong dan sebagainya, Mas. Tapi ini Mas Rumaya fenomena yang lain. Ada lagunya itu. Ada lagunya, Pak. Kemudian Mas Rumaya tadi sudah kita katakan sebagai dosen di FEB UNER, banyak berbagai macam penelitiannya itu bicara tentang regional. Salah satunya identifying intersektoral or interregional linkage in the East Java economy. Kemudian Special Governance Club and Regional Spillover in East Java economies. Ini yang menurut saya. Kemudian salah satu juga beliau adalah anggota dari Indonesian Regional Science Association. Ini yang menurut saya perlu saat masih muda dan masih perlu kita dorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Baik, kita punya waktu masing-masing 15 menit untuk bicara dan nanti sisanya sampai dengan panitia sampai dengan jam 1 kita boleh selesai. Oke, 15 menit. Yang pertama kami silakan yang muda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua, selamat siang. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada UNDP dan Atmajaya yang sudah memberikan kita fasilitas dan teman-teman para peneliti muda untuk tidak terbatas lagi soal dana dan pendanaan dalam hal ruang lingkup penelitian. Karena saya secara pribadi merasakan di pas mahasiswa dan setelahnya itu hal ini yang seringkali menjadi batasan kita untuk membuat penelitian yang punya dampak atau setidaknya didengar oleh orang-orang yang mengambil kebijakan. Sekali lagi selamat siang dan terima kasih sudah berhadir di ruangan ini. Perkenalkan, saya Rizky Rasaputra ingin menyampaikan hasil studi ini sesuai dengan call for paper dari Atmajaya dan UNDP yang meminta untuk melakukan riset mengenai desentralisasi. Kebetulan saya di Yogyakarta dan beberapa literatur dan dosen pembimbing juga. Awalnya idenya muncul hanya untuk mengkaji tentang Yogyakarta waktu itu. Cuman bersyukur di call for paper ini topik yang diusulkan juga tentang desentralisasi saya mengejar betul dan syukurnya dapat dan hari ini papernya sudah jadi. Saya berusaha mengcapture bagaimana hubungan faktor variabel desentralisasi fiskal dengan variabel kontrol investasi terhadap inequality di Indonesia. Sudah banyak sekali penelitian yang dilakukan di luar, baik di China, Amerika, di Kolombia dan lain-lain tentang desentralisasi ini. Di Indonesia pun juga sudah banyak, tapi sejauh yang saya ketahui belum ada yang meng-capture secara keseluruhan seluruh kabupaten kota di Indonesia yang hubungannya dengan ketimpangan. Nah, karena itu karena dibantu oleh UNDP dan Atmajaya, saya mengambil variabel objek penelitiannya adalah 500 kabupaten kota yang dibagi nanti menjadi kabupaten kota dalam Jawa dan luar Jawa. Kemudian juga ingin melihat bagaimana desentralisasi fiskal ini berpengaruh terhadap ketimpangan antar provinsi di Jawa dan di luar Jawa. Kenapa saya bagi menjadi Jawa dan luar Jawa? Karena pada saat saya mengkoleksi data, ternyata memang sangat berbeda tren dan kondisinya. Di hampir seluruh variabel yang saya gunakan, itu sangat berbeda kondisi yang di Jawa dan luar Jawa. Sehingga saat kita mencoba menyatukan ini menjadi satu objek yang diukur dari variabel yang saya sebutkan tadi, ini menjadi sangat bias. Karena itu saya bagi menjadi provinsi di Jawa dan luar Jawa, kemudian kabupaten Jawa dan luar Jawa. Jadi ada empat pembagian objek penelitian. Di awal perkenalkan saya untuk menjelaskan latar belakang yang barangkali sudah sangat jelas dikupas oleh pakarnya tadi Pak Sofyan Effendi. Di beberapa slide awal saya jelaskan sebelum literatur review bagaimana kalau kita capture saja indeks pembangunan manusia kita di tahun 2010, itu hampir seluruh provinsi dan kabupaten yang nilai indeks pembangunan manusia yang baik itu ada di Pulau Jawa.
kecuali untuk daerah Jawa Timur. Hal ini berbeda dengan share PDRB dari provinsi dan kabupaten kota yang berasal dari Jawa. Saya pengen bagi menjadi dua dulu. Yang pertama adalah tentang share PDRB. Kalau bisa dilihat di slide awal atau kalau seandainya dibagikan di Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat hampir lebih dari 60% itu PDRB kita berasal dari Pulau Jawa. Ini mungkin sudah common buat kita. Tapi yang unik adalah di Pulau Jawa itu sendiri, di beberapa kabupaten dan bahkan provinsi seperti Jawa Timur, dia punya indeks pembangunan manusia itu yang sangat rendah. Jawa Timur tuh masuk dalam top 5 untuk share PDRB, tapi dia berada di posisi 17 untuk indeks pembangunan manusia. Dan itu salah satu yang saya capture, yang saya coba tonjolkan. Ada banyak provinsi dan kabupaten lain, kabupaten khususnya, yang kondisinya demikian. Artinya perbincangan mengenai inequality di Indonesia, baik di Jawa dan maupun di luar Jawa, ini masih sangat punya ruang yang banyak untuk kita gali lebih jauh. Nah, di sini saya gunakan variabel desentralisasi fiskal sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh UNDP dan Atmajaya. Saya gunakan variabel termasuk yang pertama adalah PAD, dana desentralisasi fiskal saya bagi menjadi DAU, DAK, dan DBH. Kemudian masuk di dalamnya juga adalah variabel investasi sebagai variabel kontrol. Sebelum masuk ke dalam model penelitian, saya ingin sampaikan ternyata di banyak penelitian, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, mengenai desentralisasi dan hubungannya dengan ketimpangan atau inequality, itu banyak pro kontra. Kalau bisa dilihat kan, yang ada slide tentang positif dan negatif. Beberapa negara seperti misalkan Amerika Serikat, di awal penelitiannya dilakukan oleh Akay Sakata di tahun 2001-2002. Mereka menemukan bahwa desentralisasi fiskal pada awalnya itu membuat penurunan terhadap growth-nya, namun setelahnya kembali normal dan akhirnya naik. Namun berbeda di beberapa negara seperti Kolombia, bahkan setelah adanya desentralisasi fiskal, itu malah membuat growth dan inequality-nya makin meningkat, jauh makin meningkat. Nah, ini beberapa paper yang saya ambil, ada sekitar 20-an, cuma yang sangat related dengan penelitian ini adalah beberapa paper tersebut, dan ada yang pro dan ada yang kontra. Dan tujuan dari penelitian ini adalah saya ingin buktikan di Indonesia bagaimana impact-nya. Saya menggunakan model data panel dengan balance panel menggunakan variabel yang saya sebutkan di atas. Selanjutnya masuk dalam model penelitian. Kali ini saya awalnya pada saat call for paper, di paper awal, pada saat kita penjelasan presentasi awal tentang proposal, saya mengajukan ada 4 sebenarnya indeks yang bisa digunakan dalam penghitungan ketimpangan di Indonesia, termasuk indeks Gini. Indeks Gini, kalau kita bicara kontekstual sekarang, beberapa waktu yang lalu BPS baru saja melaunching indeks Gini Indonesia, yang ternyata sekarang makin meningkat lagi, 0,41. Yang dulu rata-rata kita ada di posisi 0,33, 0,34. Nah, hasil dari diskusi pada waktu proposal itu akhirnya dipilih satu indeks, yaitu indeks Williamson yang saya gunakan sebagai variabel dependen. Ya, di hasil penelitian awal, next, saya bisa tunjukkan bahwa secara umum desentralisasi fiskal di Indonesia itu berdampak terhadap penurunan inequality. Artinya pemerataan makin meningkat sejak adanya desentralisasi fiskal di Indonesia. Itu trennya hampir sama di seluruh, dengan menggunakan indeks apapun. Terjadi kenaikan atau shock pada tahun 2005-2006. Kalau kita boleh lihat secara historis, barangkali karena kenaikan